Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Indotama Jaya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul pengajuan tahap keempat, routing sheet, perencanaan tata letak pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandi Ramadan. Saya selaku manajer operasional dari PT Indotama Jaya menindaklanjuti presentasi yang pertama dan presentasi yang kedua ini pada mata kuliah perancangan tata letak pabrik. Kami akan membawakan beberapa materi, antara lain kita mulai saja. Yang pertama, jadi perkenalkan lagi, nama saya Alfiandi Ramadan, NIM 1117034. Kita mulai dari routing sheet. Pengertian routing sheet menurut Apple, routing sheet merupakan langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah routing sheet menunjukkan secara detail mengenai operasi yang dibutuhkan untuk sebuah bagian dalam sebuah produksi. Hal ini memungkinkan juga untuk mengatur waktu untuk setiap operasi dan setiap mesin. Routing sheet bermanfaat untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan untuk operasi, menghitung jumlah komponen yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh jumlah produk yang diinginkan, mengetahui kapasitas mesin atau peralatan dan efisiensi departemen atau pabrik. Selanjutnya, tujuan daripada pembuatan routing sheet. Adapun tujuan dari pembuatan routing sheet menurut Hertz tahun 2006 yaitu mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk setiap jenis. Yang kedua, komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik. Yang keempat, sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan. Yang kelima, dengan diketahuinya lama waktu pelaksanaan kegiatan ditentukan pemanfaatan fasilitas dan produk. Terdapat pula 5 tujuan lain routing sheet sebagai berikut menurut Petra tahun 2012. Sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap dari persiapan awal produk sampai pengemasan. Yang kedua, sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin. Ketiga, mempermudah jalannya proses produksi yang ada. Keempat, mendisiplinkan atau membiasakan operator agar dapat bekerja secara teratur dan cepat sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kelima, pelaksanaan produksi sesuai dengan prioritas dan jumlah produksi. Selanjutnya ada manfaat daripada pembuatan routing sheet itu sendiri, dan di sini kegunaan dari routing sheet antara lain sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan dan setiap jenis komponen, untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku. Keempat, untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. 5. Untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. 6. Untuk mengetahui penentuan mutu produk yang akan dibuat. 7. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dilakukan. 8. Dengan diketahui lamanya waktu pelaksanaan kegiatan yang ditentukan pemanfaatan fasilitas produk. Ya, bisa kita lihat di sini saya menyajikan lampiran routing sheet dengan perhitungan dan rumus yang sudah ditentukan. Ya, routing sheet ini sendiri adalah kelanjutan daripada OPC. Jadi routing sheet ini dia menghitung kebutuhan daripada berapa bahan yang akan digunakan dari kapasitas. Dan sebelumnya kami dari PT Indotama Jaya sendiri memiliki kapasitas 62 unit per jam dengan efisiensi 73,76%. Ya, kalau gitu di sini bisa kita lihat ada
beberapa tahapan untuk routing sheet ini sendiri. Ya, dimana routing sheet ini sendiri ada tahapan fabrikasi, tahapan sub AC 1, sub AC 2, dan main AC. Dan selanjutnya setelah dihitung jumlah kebutuhannya, maka dibuatlah kebutuhan atau total daripada aktual fabrikasi itu sendiri, total aktual daripada sub AC, total aktual daripada sub AC yang 1, 2, dan total aktual daripada main AC. Dan setelah itu dibuatlah tabel ringkasannya, dan kita dapatkan ringkasan untuk PT kami dengan kapasitas 62 unit per jam dan efisiensi 73,76%, di mana untuk bench itu sendiri dari fabrikasi kita membutuhkan 5 unit, dan sub assembling 1 tidak ada, sub assembling 2 ada 2 unit, dan main assemblingnya ada 6. Jadi total untuk bench itu sendiri ada 13 bench operation. Untuk fabrikasi sendiri tidak ada, sub assembling 1 tidak ada, sub assembling 2 tidak ada, dan di main AC membutuhkan 2 unit. Jadi total ada 2. Selanjutnya ada amplas. Di amplas sendiri untuk fabrikasi ada 3, sub assembling 1 tidak ada, sub AC 2 tidak ada, dan di main AC-nya ada 2 unit. Jadi total di main AC-nya tidak ada, jadi total 3. Selanjutnya ada mesin bending. Untuk fabrikasi membutuhkan 5 unit, sub AC 1 tidak ada, sub AC 2 tidak ada, sub AC 3 tidak ada, main assembly-nya tidak ada, jadi ada total 5 unit. Dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini, ya kan? Maka didapatkanlah hasil daripada semua kebutuhan yang ada daripada proses itu sendiri. Total untuk fabrikasi membutuhkan 52 unit, sub assembling 4 unit, sub assembling 2 36, main AC-nya 13, dan total 105 unit untuk 62 unit per jam kapasitasnya dan efisiensi 73,76%. Oke, kalau gitu kita masuk ke modul berikutnya. Ya, modul berikutnya adalah Multi Product Process Chart atau MPPC. Kita mulai dari pengertiannya. Multi Product Process Chart atau MPPC adalah suatu diagram untuk menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi menurut Apple tahun 1990. Multi Product Process Chart atau MPPC termasuk dalam peta untuk menganalisis dan merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perancangan proyek baru. Erat kaitannya dengan peta proses operasi atau OPC. Ya, selanjutnya di mana ada multi product process chart. Di sini ada fungsi multi product process chart. Fungsi yang pertama yaitu menganalisis efisiensi lintasan dengan menilai ada tidaknya backtrack pada setiap lintasan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi lintasan dengan meminimalisir backtrack yang ada. Yang ketiga, memahami aliran proses dan mengetahui jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan untuk setiap jenis komponen. Nah, di sini juga ada jenis layout pada multi product process chart. Yang pertama ada layout by process. Apa itu? Metode pengaturan dan penetapan dari segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama ke dalam satu departemen tanpa memperhatikan aliran proses pembuatan produk. Selanjutnya ada layout by product. Metode pengaturan dan penempatan semua fasilitas yang diperlukan ke dalam suatu departemen khusus berdasarkan aliran proses pembuatan produk. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan di dalam proses produksinya. Ya, di sini ada bisa kita lihat untuk menentukan beberapa banyak kebutuhan mesin.
menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen-komponen produksi sebagai pedoman untuk menjalankan proses produksi. Yang keempat, sebagai alat kerja untuk memberikan informasi yang berguna dalam perbaikan sistem. Oke, bisa kita lihat di. Oke, kalau gitu kita masuk ke pada ini aja praktikumnya atau lampiran daripada MPPC itu sendiri. Ya, di sini ada lampiran daripada pembuatan atau peta MPPC itu sendiri. Di sini bisa kita lihat saja. Ya, ada meteran, mesin potong, mesin stamping 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini untuk storage diberi simbol segitiga seperti ini ya. Dan untuk proses diberi simbol bulat. Dan angka-angka di sini sudah sesuai dengan routing sheet yang kita buat awal. Ya, bisa kita lihat di sini totalnya sama persis dengan total ringkasan yang tadi. Ya kan? Nah, di sini untuk kotak itu sendiri artinya pemeriksaan. Nah, dan ini ada operasi gabungan kotak dengan bulat. Nah, di sini ada lanjutan untuk subassembling 1, subassembling 2 dan main assembling sampai dengan selesai storage. Nah, untuk ringkasan mesin itu sendiri, untuk rock lumbernya tidak ada, fabrikasinya 52, sub esi 1-nya 4, sub esi 2-nya 36, main esi-nya 13, 100, jadi totalnya 105. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Yang berikutnya masuk ke modul baru, yaitu modul ke-6, dimana di modul ke-6 ada struktur organisasi. Menurut Suprihanto tahun 2014, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dengan cara hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Tujuan dan manfaat struktur organisasi. Yang pertama, membantu mencapai target perusahaan, membantu dalam membuat job description karyawan, menganalisis beban kerja, membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan. Kelima, membantu perencanaan dan alokasi sumber daya perusahaan. Yang keenam, memberikan kejelasan pada garis koordinasi antara fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Berikut ada manfaat struktur organisasi, yaitu kejelasan operasional, kecepatan operasional, pelatihan difasilitasi. Yang keempat, terbentuknya koordinasi. Ya, di sini bisa kita lihat untuk struktur organisasi itu sendiri dari PT Indotama Jaya. Ada direktur, sekretaris, tim penelitian dan pengembangan P2K3LH. Dan di sini ada manajer yang sudah kami cantumkan. Bisa dilihat saja. Ya kan, sampai dengan staf akuntansi, finansial dan resepsionis. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Sekarang kita masuk ke job description. Pengertian job description menurut Filippo tahun 2013, job description adalah rumusan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disusun secara jelas dan teratur. Menurut John B.
Miner dan Mary Green Miner dalam buku Melayu SP Hasibun tahun 2010. Job description adalah pernyataan tertulis tentang tugas, kewajiban, dan perilaku-perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu serta kualifikasi pribadi yang perlu dimiliki oleh calon-calon untuk pekerja tertentu. Tujuan dan manfaat job description harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan supaya pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Uraian pekerjaan akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Nah, adapun beberapa manfaat dari job description yaitu mengoptimalkan tanggung jawab karyawan sebagai motivasi karyawan, dan yang ketiga membantu dalam evaluasi perusahaan. Ya, di sini saya menampilkan contoh daripada job description dari PT Indotama Jaya. Seperti ini, ada nama jabatan, kode jabatan, departemen, divisi. Di sini kita dapati dari direktur. Yang pertama meliputi fungsi jabatan, persyaratan, dan wewenang. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Menurut Martoyo tahun 1996, analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Menurut Komarudin, analisis kebutuhan tenaga kerja bertujuan untuk menetapkan kebutuhan akan personalia yang digunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan norma suatu perusahaan. Analisis pegawai diperlukan untuk menentukan perencanaan kebutuhan pegawai. Pimpinan dapat melaksanakan kebutuhan pegawai dengan membandingkan ketersediaan dan permintaan berdasarkan pada keahlian pegawai dan kemudian membandingkannya dengan persyaratan pegawai. Nah, untuk tujuan analisis kebutuhan tenaga kerja itu sendiri, tujuan pokok dari analisis pegawai pada dasarnya untuk menemukan individu yang kompeten dan yang mampu melaksanakan tugas dan aktivitas dengan posisi jabatan yang ada, yang mengakibatkan adanya penekanan terhadap perilaku pegawai yang sedang memegang jabatan maupun yang akan mendudukinya. Sebagai jabatan atau kedudukan diduduki oleh orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, maka organisasi harus memiliki deskripsi yang jelas dan spesifik mengenai apakah yang akan dikerjakan. Ya, di sini ada lampiran dari PT Indotama Jaya untuk analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk tenaga kerja ada yang langsung, tidak langsung. Yang tidak langsung itu artinya dia tidak terlibat dengan proses produksi atau dia sebagai orang di belakang atau orang yang memanajemeni pabrik. Nah, kalau yang langsung adalah orang yang terlibat dengan proses produksi itu sendiri. Nah, di sini setelah kita hitung-hitung dan kita buat, maka dapatlah hasil untuk total tenaga kerja itu sendiri. Yang langsung ada 137 dan yang tidak langsung ada 54 dan total 191. Nah, di sini ada kesimpulan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Untuk keterangan itu sendiri, satu mesin satu operator atau one mesin one man one mesin. Yang kedua ada supervisor, ada 7 orang supervisor, foreman ada 6 foreman, group leader ada 16 group leader. Tenaga kerja langsungnya tadi sudah disebutkan, tenaga kerja tidak langsungnya juga sudah, dan tenaga kerja seluruh ada 191. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesehatan dan keselamatan kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Kesehatan kerja atau healthy adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerja dan lingkungannya. Keselamatan kerja atau safety adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderita dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik Baik, kalau gitu kita lanjut aja untuk tujuan dan manfaat K3 itu sendiri. Mengamankan suatu sistem kegiatan pekerjaan mulai dari input, proses, sampai dengan output. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti di sektor publik dan yang lainnya. Penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, well-being, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa nyaman pada saat bekerja. Ya, kalau gitu di sini bisa kita lihat aja untuk keterangan daripada K3 itu sendiri ada meliputi alat pelindung diri atau APD. Ya, untuk di setiap mesin-mesin yang di sini kita butuh alat-alat pelindung diri untuk melindungi diri kita agar menghindar daripada kecelakaan seperti helm proyek, kacamata untuk kacamata yang untuk las di sini juga ada. Terus di sini ada earplug, di sini ada masker, sarung tangan, wear pack, ada sarung tangan dan ada sepatu safety. Nah, di sini ada simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, bisa kita lihat aja simbol dan rambu-rambunya beserta keterangannya. Ya, banyak sekali ya untuk hal-hal yang dilarang untuk di pabrik itu sendiri, dan rambu warna kuning untuk menunjukkan peringatan dan kewaspadaan. Ya, di sini bisa kita lihat simbolnya dan keterangannya. Kurang lebih ada berapa tadi? Ada 23, dan simbol warna biru untuk menunjukkan wajib ditaati. Ada kurang lebih 21 simbol, dan rambu warna hijau menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Baik, ya kalau gitu langsung aja kita lanjut untuk analisis kebutuhan luas lantai. Ya, kalau gitu kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ada analisis kebutuhan luas lantai atau AKLL. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Sri Tomo tahun 2000. Luas lantai digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dalam perusahaan yang akan didirikan. Luas lantai dibutuhkan untuk mesin atau peralatan yang dapat ditentukan setelah mengetahui beberapa banyak jumlah mesin yang perlu diawasi oleh seorang operator. Harahap tahun 2006. Ya, tujuan analisis kebutuhan luas lantai adalah menurut Purnomo tahun 2014, tujuan menghitung luas lantai untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai produksi sebagai berikut: penerimaan, gudang bahan baku, model, tumpukan dan rak, fabrikasi dan perakitan, mesin dan peralatan, pengantaran atau shipping, gudang barang jadi, kemasan isi, dan kemasan kosong, untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk setiap personil, untuk mengetahui luas total yang dibutuhkan
dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Ya, di sini bisa kita lihat untuk lampiran AKLL itu sendiri, kami dari Indotama Jaya sudah membuat perhitungan dan rumus-rumus untuk AKLL itu sendiri, dan di sini ada ruangan untuk produksi. Ruangan produksi ini kita buat berdasarkan daripada routing sheet yang sebelumnya udah dibuat, lalu diteruskan ke AKLL untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan untuk luas tanahnya itu sendiri. Nah, di sini ada fabrikasi, subassembly 1, subassembly 2, main AC. Dan total untuk luas lantai produksi kita dapati sebanyak 1150,20 meter persegi. Nah, dan ada bahan baku, luas lahan untuk bahan baku itu sendiri di sini ya, bisa kita lihat. Langsung aja ke totalnya, ada 430,116 meter persegi, dan seterusnya ada bahan baku penolong itu kita dapati luasnya 51,6, dan untuk warehouse 193,5, dan untuk pelayanan umum di sini ada untuk ruangan lantai layanan kantor. Untuk kantor itu sendiri ada 132 meter persegi. Untuk ruang lantai layanan produksi ya, ini diisi oleh para divisi-divisi produksi, ada 150 meter persegi. Dan untuk ruang lantai layanan umum ini meliputi pos keamanan, kantin, musola, untuk tempat-tempat penunjang kita dapati 293,4 meter persegi. Dan ruang lantai layanan personel di kantor ada 160,5, dan ruang lantai layanan personil di pabrik kita dapati 189 meter persegi. Dan kita buat ringkasannya di sini. Ringkasan daripada analisis kebutuhan luas lantai itu sendiri, ada luas lantai produksi hasilnya segini, dan luas lantai produksi dikali dengan allowance 40%. Maksudnya di sini adalah kelonggaran daripada untuk kita si karyawan itu untuk berjalan masuk ke dalam mengambil barang seperti itu, dan seterusnya sampai ke luas lantai layanan personel pabrik. Dan di sini ya, untuk luas lantai itu sendiri ada sudah dicantumkan dan untuk dikumulatifkan, dan untuk seluruhnya kita dapati 3.379,200 meter persegi. Dan luas jalan, parkir, dan taman kita buat 75% daripada total yang sudah kita dapat dari 3.379, dan dapatnya 2.534,400 dan total 5.913,600 meter persegi. Ya, kalau gitu kita lanjutkan saja. Selanjutnya ada Activity Relationship Chart atau ARC. Pengertian: pada umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri, aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan, aktivitas atau kegiatan tersebut.
tersebut dapat berupa aktivitas produksi, administrasi, assembling, inventory, dan lain-lain. Oleh karena itu dibuatlah suatu peta hubungan aktivitas di mana akan dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Teknik yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar aktivitas yang ada adalah aktivitas relationship atau peta hubungan kerja. Teknik penganalisaan yang dikemukakan oleh Richard Mute adalah sebagai hubungan antar aktivitas ditunjukkan dengan tingkat kepentingan hubungan antar aktivitas tersebut yang dikonversikan dalam bentuk huruf dan warna. Ya, bisa kita lihat di sini di pojok bawah untuk tingkat kepentingan mutlak, penting tertentu, penting, biasa, tidak penting, dan tidak diinginkan. Ada kode-kodenya A, E, I, O, U, X dan warna-warnanya. Nah, di sini maksud dan tujuan untuk aktivitas relationship chart. Maksud dari aktivitas relationship chart dalam tata letak pabrik adalah untuk mengetahui kedekatan antara suatu tempat dengan tempat lainnya, dan tujuan antara pembuatan activity relation chart menurut Suta Laksana tahun 2006 adalah menentukan lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, menentukan lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan, menunjukkan hubungan satu kegiatan dengan yang lain serta dengan alasannya. Ya, kalau gitu kita masuk kepada fungsi ARC. Menurut Suta Laksana tahun 2006, fungsi ARC relationship chart dengan kegunaannya adalah penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lain serta alasannya, memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Ya, kalau gitu di sini kita ada lampiran daripada ARC untuk Indotama, dan kita di sini mendapati ada 68 fasilitas yang kita butuhkan sampai dengan pos keamanan. Ya, di sini untuk membuat simbol-simbol di sini kita punya rumus mutlak pertama, yaitu menghitung jumlah hubungan antar fasilitas. Karena kita ada 68, jadi E-nya 68 dikurang 1 dibagi 2, lalu dapatlah 2278 kedekatan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk range presentasinya untuk minimal dan maksimalnya. Mana nih? Hilang sih. Ya, kurang lebih untuk ARC-nya seperti ini dari Indotama, dan ini adalah derajat kedekatannya. Bisa kita lihat banyak sekali. Ya, banyak sampai dengan pos keamanan. Ya, kalau gitu baik, kalau gitu kita masuk yang selanjutnya adalah activity relationship diagram atau ARD. ARD adalah diagram hubungan antara aktivitas, departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Dasar untuk membuat ARD adalah TSP. Jadi yang menempatkan prioritas pertama pada TSP harus didekatkan letaknya, lalu diikuti prioritas berikutnya. Area pada ARD diasumsikan sama, baru pada revisi disesuaikan berdasarkan ARD lini dan areanya sesuai dengan luas dari masing-masing aktivitas yang terpencil dengan skala tertentu. Manfaat dan tujuan dari ARD adalah menunjukkan keterkaitan antara masing-masing ruangan ataupun fasilitas yang ada di perusahaan,
visualisasi dengan bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Adapun manfaat dari ARD adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kedekatan antara kegiatan untuk memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan untuk mengetahui pola aliran produk. Ya, di sini kami ada lampiran daripada activity relationship diagram dari PT Indotama Jaya. Bisa kita lihat di sini sudah kita beri warna-warna untuk ruangan-ruangan daripada direktur dan kepala divisi dan lain-lain. Ya, kita bisa lihat di sini warna-warnanya untuk RGB-nya. Dan untuk produksi yang berhubungan dengan produksi kita beri warna hijau. Ya, bisa kita lihat aja ya. Dan untuk ARD ini sendiri hanya meneruskan daripada ARC. Cuman di ARD ini kita menghitung mencantumkan luas-luasnya yang dibutuhkan berapa dan hanya dimasukkan derajat kedekatannya yang ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk ARD-nya. Ya, kalau gitu kita lanjut untuk pengertian area allocated diagram atau AAD. Area allocated diagram merupakan lanjutan dari ARC di mana dalam ARC telah diketahui kesimpulan tingkat kepentingan antara aktivitas, dengan demikian berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya dan ada juga sebaliknya, atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Nah, tujuan dari area allocated diagram: ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi, dan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC, menentukan keterkaitan antara fasilitas beserta alasan, menerjemahkan perkiraan antara ke dalam suatu initial layout, memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Produksi umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri. Setiap kegiatan atau aktivitas tersebut saling berhubungan, berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan yang paling penting bahwa setiap kegiatan tersebut membutuhkan tempat untuk melaksanakannya. Aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa aktivitas produksi, administrasi, assembling, inventory, dan lain-lainnya. Sekian daripada presentasi kedua ini mengenai tata letak pabrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Harun Al-Rashid sebagai Direktur dari PT Indotama Jaya akan menjelaskan gambar dari AAD yang telah dibuat oleh kami. Ya, seperti inilah bentuk dari AAD yang sudah dibuat. Bisa dilihat. Ini untuk ukuran receiving-nya sebesar 2212,425 meter persegi. Lalu ada ukuran storage sebesar 2091,966 meter persegi. Dan ini untuk warehouse sebesar 2405,925 persegi. Dan bisa dilihat dari total keseluruhan gambarnya. Lalu ini adalah bentuk lantai 2 dari ADPT Indotama Jaya sendiri. Bisa dilihat. Untuk luas dari mesin stamping 1T3 sendiri sebesar 1610,280 meter persegi. Selanjutnya ada mesin grinder dengan luas yang sama dan lain-lain bisa dilihat di sini.
Sekian video tambahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.